عليه اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني لرضا الله تعالى لهداية الله تعالى لرحمة الله تعالى لشفاعة رسول الله وببركات مؤلف هذا الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين الحديث السابع والعشرون Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu sabi'un wal isruna utawi iki ku hadis kang kaping 7 lan 20. Anin Nawas bin Sam'an anin Nabi qol saking An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh sapa kanjeng Nabi al-birru husnul khuluqi utawi bagus iku bagus perkara ati wal ismu ma hakatin nafsi utawi dosa iku barang kang malabati apa ma ing dalem ati wa karihta ayyat li alaihin nasu lan saking sira ing atase ningali ing atase ma sapa manungsa rawahu Muslim wis nyritakake ing iki hadis sapa Imam Muslim wa an wa bi satab ni Ma'badin qol lan saking Wabisad bin Ma'bad dawuh sapa Wabisad ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala nakali sapa ingsun ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mengko dawuh sapa Kanjeng Rasul di tatas alu anil birri takwa sira arep takon sira saking bagus kultu matur sapa ingsun na'am nggih faqala istaqsi qalbak mengko dawuh sapa Kanjeng Rasul takono sira ing ati ira albirru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi qalbu utawi bagus iku barang kang anteng marang apa ati lan anteng marang barang apa pangkali wal ismu ma hakafin nafsi wa taraddada fi sadri utawi dosa iku barang kang puyeng pening apa ma ing dalam ati lan mider-mider apa barang ing dalam dada wa in aftakan nasu wa aftauka sanajan paring fatwa ing atase sanajan paring fatwa ing sira sapa manungsa lan paring fatwa sapa manungsa ing sira hadisu hasan rawainahu fi musnadil imamain utawi iki iku hadis hasan nyritakake sapa ingsun ing dalem musnad imam loro Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin jayyid Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an dan Imam Darimi radhiyallahu an kalawan isnad kang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu sabi'u wal 'ishrun. Hadis yang ke-27. Anin Nawasi diriwayatkan oleh sahabat An-Nawas
Anin Nabi qol, dari Kanjeng Nabi bersabda Kanjeng Nabi, al birru husnul khuluqi. Jadi yang dinamakan baik itu adalah akhlak yang bagus. Yang dinamakan kebaikan itu adalah akhlak yang bagus, yang baik. Akhlak sangat-sangat penting karena akhlak itu buahnya dari ilmu. Akhlak itu buah dari ilmu. Jadi ilmunya seseorang itu baik, tinggi, terpuji, dilihat dari akhlaknya yang terpuji, akhlaknya yang tinggi. Itu menandakan ilmunya tinggi. Wal itsmu, dan adapun dosa, ma hakafin nafsi wa karihta ayyadli'a alaihin nas. Sedangkan dosa itu sesuatu yang mengganggu jiwa, yang mengganggu batinnya sampean, itu dosa. Dan sesuatu itu apabila diketahui orang lain, sampean itu nggak mau, sampean itu nggak senang, itu yang dinamakan dosa. Jadi kalau sampean itu melakukan sesuatu hal dan membuat hati sampean gundah gulana, nggak tenang, kayak ada sesuatu mengganjal di batinnya sampean, itu perkara dosa. Dan perkara sesuatu itu apabila diketahui orang lain, sampean juga nggak senang, itu namanya dosa. Contohnya apa? Misalkan ini sampean nyolong, misalkan. Karena sampean terpaksa terus sampean nyolong duit koncone, atau sampean karena lapar nyolong indoke koncone, colong, dimasak, dimakan. Pasti jiwa sampean tuh nggak tenang, karena hal yang sampean lakukan tadi itu melanggar syariat. Karena nyolong itu dosa. Gundah sampean, nggak enak sampean tuh, aku tadi nyolong endok, nyolong telur, terus aku goreng, terus aku makan. Terus misalkan yang sampean lakukan itu, mencuri tadi itu, ketahuan temennya, sampean juga nggak suka, sampean juga nggak senang. Nyolongnya sampean itu, mencurinya itu nggak senang. Atau kelakuan-kelakuan yang maksiat lainnya, menyentuh bukan mahramnya misalkan, misal nggak enak, udah gundah gulana, apalagi tahu bahwa itu dosa. Terus apabila hal itu ketahuan temennya atau orang lain, tambah nggak suka sampean dengan hal itu, berarti jelas bahwa itu yang namanya dosa. Jadi hal yang membuat hati sampean nggak tenang, dan hal itu juga apabila kelihatan orang lain, itu juga sampean nggak suka terhadapnya. Ruwahul Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Dilanjutkan, wa anwa bisotat di ma'badin qol, juga diriwayatkan oleh sahabat Wabisoh qol dawuh sapa Wabisoh itu, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqol. Jadi tatkala sowan sahabat Wabisoh itu sowan ke Kanjeng Nabi, yaitu mukjizatnya Kanjeng Nabi. Setiap ada sahabat, ada tamu datang silaturahmi ke beliau, beliau sedikit banyak, bukan sedikit banyak, kebanyakan, bukan kebanyakan, biasanya beliau tahu apa yang ada di pikirannya si tamu itu. Jadi misalkan ada orang bertamu mau mengutarakan, mau curhat atau mau bertanya apapun, Kanjeng Nabi sudah tahu, udah paham apa yang akan ditanyakan itu. Jadi tatkala sahabat Wabisoh ini datang, langsung Kanjeng Nabi, jika tas'alu anil bir, kamu datang ke sini mau menanyakan tentang kebaikan dah, tentang apa yang dinamakan kebaikan dah. Qultu, maka Wabisoh itu menjawab, na'am, na'am ya Rasul. Kalau sekarang sampai sowan ke ulama, ke kiai, dan mirip seperti Kanjeng Nabi, itu namanya karomah, karomah dari sang kiai, karena hatinya sudah bersih, latifahnya sudah bersih dia. Misalkan sampai datang sowan ke kiai, assalamualaikum, kenapa ibunya sakit ya? Kok tahu ya ini? Nggih yai, ibu kula sakit. Itu namanya karomah. Kalau yang diberikan kepada Kanjeng Nabi atau para nabi sebelumnya itu namanya mukjizat. Kalau yang diberikan kepada setelah Nabi itu namanya karomah. Faqol, maka bersabda Kanjeng Nabi, istafti qalbak. Kalau kamu ingin tahu apa itu yang dinamakan kebaikan, tanyakan pada hatimu. Istafti qalbaka, istafti qalbak, tanyakan pada hatimu. Jadi kalau sampean mau menanyakan tentang kebaikan, apa ini baik, apa hal ini baik, tanyakan pada hatimu. Al-birru ma'annat ilaihi nafsu wa ma'anna ilahi qalbak. Kebaikan itu yang membuat jiwamu itu tenang dan membuat hatimu juga damai. Itu kebaikan. Jadi sampean melakukan kebaikan, membuat hatinya sampean itu tenang, damai, plong, itu namanya kebaikan. Sebaliknya, wal ismu ma haka fin nafsi
wa taraddada fi sadri, ini yang membuat hatinya sampean gundah gulana, dadanya sampean. Sudur itu dada, yang membuat hati sampean tidak tenang, miter itu ya pusing, nggak tenang. Wa in aftaka an-nasu wa aftauka, walaupun ada seseorang membenarkan sampean, bener wis, yang sampean lakukan itu tadi itu benar, misalnya koncone sampean membenarkan apa yang dilakukan sampean, tapi jiwanya sampean nggak tenang, dadanya sampean gundah gulana, itu tetap yang dinamakan dosa. Kamu udah benar tadi tuh. Misalkan ada temennya marahin temennya A, marahin B, kamu itu nggak boleh gini, dimarahin di depan orang banyak. Terus sampean yang marah itu nggak tenang, hatinya sampean tuh, dadanya sampean tuh nggak tenang. Aduh, ngapain aku tadi ya marahin B itu di depan umum. Terus datang sih, gak usah dipikir, wes bener kamu itu tadi. Biar dia tahu rasa, biar kapok dia, biar nggak mengulangi lagi yang seperti itu. Bener wes sampean. Walaupun yang ada orang membenarkan apa-apa yang sampean lakukan itu, tapi hati sampean, jiwa sampean tetap nggak tenang, nggak mutmainnah katanya. Tetap dadanya sampean itu resah. Itu yang dinamakan dosa. Paham ya? Ini masalah baik dan masalah dosa ini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Darimi. Ini berkaitan. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sama yang diriwayatkan oleh dua imam itu berkaitan, cuma lebih detail yang kedua. Kalau yang pertama tentang akhlak, dikaitkan dengan akhlak. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-birru husnul khuluq, yang dinamakan kebaikan itu adalah akhlak yang baik, yang bagus. Akhlak kepada teman, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, itu ada akhlaknya. Dan Rasulullah juga mencontohkan, misalkan kepada anak kecil, Kanjeng Nabi itu kalau berbicara dengan anak kecil itu, kalau sama-sama berdiri, Kanjeng Nabi itu jongkok. Jadi makrifatnya Kanjeng Nabi itu, meripatnya itu, matanya Kanjeng Nabi itu disejajarkan dengan matanya anak kecil tadi. Itu akhlaknya Kanjeng Nabi. Duduk Kanjeng Nabi mensejajarkan. Juga ke yang lebih tua, Kanjeng Nabi itu kalau berjalan nggak akan pernah mendahului, walaupun itu seorang Yahudi atau pendeta sekalipun. Itu akhlaknya Kanjeng Nabi. Pernah suatu waktu diriwayatkan ada jenazahnya orang Yahudi sedang lewat,
Kanjeng Nabi berdiri. Ada jenazah lewat, Kanjeng Nabi berdiri, menandakan Kanjeng Nabi menghormati jenazah itu. Dan nangis Kanjeng Nabi. Ditanya sama sahabat, itu jenazahnya orang Yahudi ya Rasulullah? Iya, saya tahu. Tapi sayangnya dia yang sudah meninggal itu belum tersentuh oleh risalahku, belum tersentuh oleh petunjuk Tuhan yang dilewatkan aku. Luar biasa kan itu. Itu jenazahnya orang kafir, Kanjeng Nabi menghormati dan tersentuh Kanjeng Nabi. Luar biasa. Kanjeng Nabi juga menganggap umatnya itu, pokoknya dia udah masuk Islam, itu dianggap soleh semua sama Kanjeng Nabi. Jadi tidak membedakan Kanjeng Nabi. Pokoknya masuk Islam saja sudah soleh semua di mata Kanjeng Nabi, seperti itu. Dan memandang orang kafir juga Kanjeng Nabi itu dengan rahmat, bukan dengan kebencian Kanjeng Nabi. Kasihan ya, masih belum diberi petunjuk sama Allah, padahal aku sudah menyampaikan. Karena tugasnya Kanjeng Nabi hanya menyampaikan, yang memberi petunjuk adalah Allah. Tugasnya mubaligh juga menyampaikan, namanya mubaligh, baligh sampai. Mubaligh orang yang menyampaikan, tugasnya hanya menyampaikan. Yang memberi petunjuk Allah juga. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan, kalau itu nyatanya baik, nyatanya bisa menjadikan petunjuk kepada orang lain, nyatanya bisa bermanfaat bagi orang lain, itu karena Allah, karena bantuan Allah. Caranya gitu, supaya hati kita tetap tawadhu, tetap rendah hati. Jangan diungkit dulu, kalau nggak ditolong aku nggak akan jadi orang. Sekarang setelah kaya lupa sama aku, diungkit. Nggak boleh kayak gitu, nggak mencerminkan akhlak Kanjeng. Kalau kita nulung aja, nggak usah ada embel-embelnya, apalagi berharap. Besok yang sangat dekat duduknya sama Kanjeng Nabi, yang mempunyai akhlak yang agung, khuluqil azim, bukan yang mempunyai ilmu yang banyak, bukan yang alim, bukan yang pintar. Besok yang pangkatnya, tempat duduknya bersampingan sama Kanjeng Nabi, dekat sama Kanjeng Nabi, bukan yang pintar, tapi yang terbaik akhlaknya, yang mempunyai akhlak yang terpuji. Akhlak itu nomor satu. Kanjeng Nabi juga buistu liutammima makarimal akhlak. Kanjeng Nabi itu datang, diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak melalui ilmu-ilmu, melalui pengajian-pengajian, iya, melalui ayat-ayat Quran, iya, tapi tujuannya untuk menyempurnakan akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Sempurnanya orang mukmin dalam hal apa? Keimanannya itu dilihat dari ahsanuhum khuluqah, dari akhlaknya yang baik. Semakin baik akhlaknya, semakin sempurna keimanannya.
kalau sampean akhlaknya tambah hari tambah menurun, berarti menurun juga keimanannya. Kalau dalam berkeluarga, hiyarukum linisaihim khuluqun. Dalam keluarga juga yang terbaik, yang dikatakan yang terbaik akhlaknya, yaitu bagaimana kita berakhlak yang terbaik pada istri kita, pada pasangan kita, pasangan yang sah, bukan pasangan yang gak sah. Karena hadisnya tentang linisaihim, kepada perempuan, kepada wanita, dikira pada wanita semua wanita. Sampean baik-baikin. Ini kan yang Nabi. Sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik memperlakukan istri sampean di dalam keluarga. Jadi besok sampean kalau sudah berkeluarga, kalau pingin diakui sama Kanjeng Nabi, pingin berdekatan sama Kanjeng Nabi, tempat duduknya besok di yaumil kiamah harus berlaku lemah lembut, berlaku yang baik-baik, yang terbaik malah kepada istri, kepada pasangan sampean, pasangan halal, bukan pasangan haram, yang halal. Perlakukan istri sampean besok itu selembut mungkin, sebaik mungkin, karena besok istri sampean itu adalah ustadzah pertama bagi anaknya sampean besok. Madrasah, rumahnya sampean itu sebuah madrasah besok. Dan istri sampean itu adalah ustadz yang pertama yang mengajarkan tentang kelembutan, tentang kebaikan terhadap anaknya sampean. Sampean harus ingat juga, dulu sampean juga bayi juga anak-anak juga. Enggak moro-moro sampean mededek gede kayak gini. Sama juga anak-anak juga. Bayangkan sampean pas lagi makan enak, sampean rewel, minta disusuin. Ditaruh itu makanannya ibunya itu, disusuin sampean. Lagi makan enak-enak sampean rewel, ternyata sampean sakit perut. Diganti itu pokoknya ditaruh makanannya itu. Enggak ada enaknya ibunya itu. Tapi bahagia ibunya itu tak kalah melihat sampean itu sehat, enggak sakit-sakitan, cerdas, bangga orang tuanya, terutama ibu. Malam-malam lagi enak-enaknya tidur, sampai nangis, ditetei lagi sama ibunya. Malam-malam sampai sakit perut, diganti. Bisa ndak sampai itu suatu saat ibunya kalau sudah sepuh, sudah tua, bisa ndak sampai berbuat seperti itu? Itu tanyakan pada hati sampean. Makanya Kanjeng Nabi bilang istafti qalbak, tanyakan pada hati sampean. Hati itu kalau di jiwa kita, kalau di raga kita itu adalah jantung kita. Jantung itu qalbak, qalbi itu jantung. Bukan hati-hati yang digambar sama orang-orang berbentuk love, itu bukan itu. Bentuk love itu sebetulnya bentuk pantat itu. Pantat yang sedang duduk itu love. Kalau sampean di pasir, di pantai, coba sampean duduk. Setelah duduk, coba sampean berdiri lah, berbentuk love itu. Salah sampean melambangkan hati itu seperti daun waru, itu salah. Jantung
Makanya kalau yang mengandung kebenaran namanya hati nurani, hati yang terdalam, namanya fuad, namanya fuad. Itu yang perlu ditanyakan sama sampean. Kalau sampean nanya tentang kebaikan, pasti fuad itu akan menjawab, hati nurani itu akan menjawab. Misalkan sampean berbuat salah, sampean tanyakan, aku salah enggak? Salah, katanya hati. Kecuali sampean menutupinya, sampean tutupin, sampean hijabin. Namanya ditutup ya dihijab sama sampean. Lama kelamaan tebel hijabnya. Jadi semua hidayah, semua petunjuk yang datang ke hati sampean tidak akan pernah masuk, sudah ditolak sama sampean. Itu namanya kufur. Kufur nikmat, kufur terhadap nikmat yang berupa hidayah dari Allah. Makanya sampean kalau ada suara hati yang mengatakan tentang kebaikan, menegur tatkala sampean salah, dengarkan dan ikuti. Mumpung masih lembut hatinya sampean. Kalau sudah keras hatinya sampean, sudah seperti batu, sudah seperti baja hatinya sampean, apalagi sudah tertutup, terkunci, mati, repot. Adab akan turun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isawatu wa lahum adzabun alim. Adzabun alim. Alim atau alim? Adzabun alim. Adzabun alim atau alim? Alim. Ntar dibuka alim apa namanya? Hah? Adzabun alim. Kalau sudah dikunci mati hatinya sampean, siapa yang ngomongin sampean? Gak akan sampean gubris. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ditutup, pendengarannya sampean sudah ditutup, penglihatannya sampean ditutup. Sampean melihat penganiayaan, sampean diam aja. Sampean melihat ada orang tidak diperlakukan adil, sampean diam. Karena sampean sudah ditutup hatinya. Walaupun sampean melihat, sudah nggak ada tergerak. Sampean melihat orang lagi kesusahan, sampean diam aja, cuek. Sampean melihat orang kelaparan, sampean cuek. Sampean melihat anak yatim yang nggak sekolah lagi mengais makanan di tong sampah, sampean cuek karena sudah ditutup mata hati sampean. Lain kalau Kanjeng Nabi lah, melihat umatnya walaupun itu baru masuk Islam itu soleh semua sudah. Melihat orang kafir, Kanjeng Nabi itu bisa menangis karena pandangannya Kanjeng Nabi itu dengan rahmah. Jadi ayo, apa yang dicontohkan Kanjeng Nabi, memandang orang lain, memandang umatnya yang sesama Islam kita ini loh, memandang temannya, memandang orang lain sesama Muslim, kita harus beranggapan, kita harus positive thinking bahwa orang lain itu adalah soleh, gitu. Harus punya keyakinan seperti itu. Jadi nggak ada kita itu membandingkan diri kita dengan orang lain, itu nggak ada. Oleh orang itu soleh, orang itu soleha, nggak ada kita berpikiran negatif, nggak ada, positif. Terus memandang orang kafir, orang non muslim juga dengan pandangan kasih sayang. Ya Allah, kasihannya kalau sampai meninggal, kalau sampai mati, saudara saya itu padahal baik, tapi cuma keyakinannya beda sama saya. Semoga sebelum meninggal dapat hidayah misalkan. Harus punya hati yang seperti itu, lembutnya itu loh. Lembutnya seperti Kanjeng Nabi itu luar biasa. Juga memperlakukan teman juga dengan yang baik.
memperlakukan tetangga juga dengan yang baik. Jangan sampai lisan kita, tangan kita menyakiti orang lain. Itu Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi nggak bisa bicara yang bermanfaat, Kanjeng Nabi diam. Itu tanda-tandanya orang mukmin semua. Terus kalau sampean bingung menanyakan suatu hal ini baik atau buruk, tanyakan pada hati nurani. Makanya dikatakan hati nurani karena hatinya itu diterangi oleh petunjuk Allah, diterangi oleh sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya lembut terus, gak pernah songong, gak pernah sinis, kelakuannya juga gak pernah sadis, lemah lembut sama orang lain. Tapi Kanjeng Nabi menegaskan, sebaik-baiknya kamu adalah yang terbaik memperlakukan istrimu. Jadi jangan sampai tuh membuat hati istrinya besok itu sedih. Karena sampai harus kaya raya. Mas, belanja habis, kasih langsung. Mas, belanja habis. Kemarin kan sudah tak kasih. Songong, ngegas, suaranya itu ngegas langsung. Kamu ini tak kasih kemarin 100 1 minggu yang lalu. 100 1 minggu yang lalu. Sehari aja bisa 300. Sehari itu bisa 300. Berasnya habis, beli yang 5 kilo harganya 50. Minyaknya habis, beli yang 2 liter harganya 25. Telurnya habis sungguhan tuh telurnya itu. Sekarang 1 kilo 25 habis. Paham ya? Makanya sampai ngaji setiap Senin, setiap Rabu buat bekal sampean dalam berumah tangga besok, dalam bersosial bermasyarakat besok. Biar sampean sedikit-sedikit banyak tidak menyalahkan orang lain, sedikit-sedikit tidak menyalahkan istri. Gak bisa memanage uang, gak bisa memanage rumah tangga. Istri apa kamu? Was, dilawan sama istrinya. Kamu suami apa? Minimal sampean punya penghasilan yang layak. Layaknya di Malang itu minimal 3 juta 4 juta. Itu kalau hidup sendirian. Kalau sudah berumah tangga ya minimal 5 juta. Itu kalau masih berdua. Kalau sudah bertiga minimal ya 7,5 juta. Itu kalau masih berdua. Kalau bertiga, kalau berempat 10 juta. Jangan manak-manak terus sama besok itu. Disesuaikan dengan kemampuan. Banyak anak banyak rezeki. Iya, kalau nggak ada rezekinya nggak bisa makan namanya. Itu ya. Jadi yakinlah, yang penting sampean sekarang sudah ngaji, punya ilmunya, sampean praktekkan. Kalau belum bisa dipraktekkan ya jangan praktekkan. Berbuat lemah lembut sama pasanganmu jangan. Kecuali sama pelanggan bolehlah. Menghormati, memuliakan pelanggan, memuliakan user, memuliakan penumpang boleh, gak apa-apa. Boleh megang mas? Boleh.
ketimbang jatuh, gitu. Jadi akhlak itu nomor satu, dan Kanjeng Nabi juga diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak dalam apa? Dalam ubudiyah, dalam menyembah Allah, terus akhlak dalam bersosial, bermasyarakat, sesama muslim, sesama manusia, dan juga akhlak terhadap lingkungan. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad.
يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله